Nah, kali ini saya akan membahas yang berkaitan dengan hukum Newton dan macam-macam gaya. Oke teman-teman, pada hukum materi gerak Newton ini, apa saja sih yang akan kita pelajari? Nah, di bab ini kita akan mempelajari di antaranya hukum Newton, macam-macam gaya, beserta contoh soalnya. Hukum Newton yang dipelajari yaitu ada 3, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Selanjutnya, kita juga akan membahas macam-macam gaya yang akan kita pelajari, yaitu gaya berat, gaya normal, gaya tegangan tali, dan gaya gesek. Baiklah, hal pertama yang dibahas yaitu hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton menyatakan tentang sifat kelembaban suatu benda, maka hukum 1 Newton juga sering disebut hukum kelembaban. Bunyinya, jika resultan yang bekerja pada suatu benda bernilai 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda bergerak akan bergerak dengan kelajuan tetap. Secara matematisnya ditulis sigma F sama dengan 0. Selanjutnya, hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan tentang hubungan antara perubahan kecepatan suatu benda dengan massa dan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Bunyinya, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Secara matematisnya ditulis sigma F sama dengan ma atau A sama dengan sigma F per m. Dilanjut dengan hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menyatakan tentang gaya aksi dan gaya reaksi yang bekerja pada suatu benda. Bunyinya, apabila sebuah benda menginjak gaya aksi kepada benda kedua, maka benda kedua memberikan gaya reaksi terhadap benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Secara matematisnya ditulis sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Kenapa min? Karena besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Misalnya, gaya aksi arahnya ke kanan, maka gaya reaksi arahnya ke kiri. Berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Perhatikan dua gambar berikut. Gambar pertama, benda berada di bidang datar. Gambar kedua, benda berada di bidang miring. Gravitasi yang dimaksud adalah percepatan yang mengarah ke bawah menuju pusat gravitasi. Jadi, arah gaya berat selalu menuju ke bawah atau pusat gravitasi. Secara matematis, berat dapat dirumuskan dengan
W sama dengan M kali G, di mana W adalah berat benda dalam satuan Newton, M adalah massa benda dalam satuan kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat. Nilai percepatan gravitasi bumi adalah 9,8 meter per sekon atau 10 meter per sekon kuadrat. Pembulatannya. Gaya normal adalah gaya kotak yang arahnya tegak lurus permukaan bidang. Kita perhatikan gambar berikut. Ada sebuah benda berada di bidang datar, maka gaya normalnya ke arah atas karena harus tegak lurus dengan bidang datarnya. Gambar kedua, benda berada di bidang miring. Ketika benda berada di bidang miring, maka bidang datarnya adalah bidang miring. Bidang miring ini berarti gaya-gaya normalnya tegak lurus terhadap bidang miringnya, seperti gambar ini. Besar gaya normal bergantung pada gaya lain yang bekerja pada benda. Contohnya, seperti gambar berikut. Sebuah benda berada di bidang datar, maka gaya normal ke arah atas, dan ada gaya berat ke arah bawah. Sehingga gaya normalnya sama dengan gaya berat, yaitu M dikali G. Kasus kedua, benda berada di bidang miring. Gaya normal tegak lurus terhadap bidang miringnya, dan ada gaya berat ke arah bawah. Gaya berat ini selanjutnya kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, bidang miringnya. Berarti ketemu W cos theta dan W sin theta. W cos theta ini kesebandingannya dengan gaya normal, sehingga gaya normal sama dengan W cos theta, yaitu N sama dengan mg cos theta. Kasus ketiga, benda berada di bidang datar, tetapi pada benda ditarik gaya F yang membentuk sudut theta terhadap bidang datar. Di sini, gaya F ini nantinya kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y bidang datar. Ketemu F cos theta untuk sumbu X-nya dan F sin theta untuk sumbu Y-nya. Sumbu Y ini berada di gaya normal, sehingga yang ketika ke atas kita buat positif dan yang ke bawah kita buat negatif. Ketemu N tambah F sin theta sama dengan W, berarti N sama dengan W min F sin theta. Selanjutnya, gaya tegangan tali adalah gaya yang bekerja pada tali saat tali dalam kondisi tegang. Arah gaya tegangan tali bergantung dari arah kita meninjau benda, sehingga perlu membuat yang namanya diagram gaya bebas, yaitu ilustrasi grafis yang digunakan untuk memvisualisasikan gaya pada sistem tertentu. Contoh kasus, sebuah benda tergantung menggunakan tali pada sebuah langit-langit. Di sini akan muncul gaya berat yang ke arah bawah dan gaya tegangan tali. Ketika kita meninjau benda, maka gaya tegangan talinya ke arah atas, sehingga dapat dirumuskan T sama dengan W. Sementara ketika kita meninjau langit-langit, maka ketegangan talinya ke arah bawah. Arah-arah gaya ini yang kita sebut diagram gaya bebas. Contoh berikutnya, dua buah benda terhubung dengan tali melalui sebuah katron. Salah satunya berada di atas bidang miring. Kita tulis W1 dan W2 sin theta. Gaya tegangan tali ke arah atas, sehingga T sama dengan W1. Ketika kita meninjau benda 2, maka gaya tegangan talinya ke arah kanan. Kasus berikutnya, dua buah benda berada di bidang datar dihubungkan dengan tali. Ketika kita meninjau benda pertama, maka gaya tegangan talinya ke kanan. Ketika kita meninjau benda kedua, maka gaya tegangan talinya ke arah kiri. Kasus berikutnya, benda dihubungkan dengan sebuah tali pada katrol. Salah satu benda berada pada bidang datar, sehingga ketika kita meninjau benda pertama, maka gaya tegangan talinya ke arah atas, di mana kecenderungan arah benda yaitu ke bawah, sehingga W1 sama dengan T. Untuk
tinjauan benda kedua, maka gaya tegangan talinya ke kanan. Selanjutnya kita akan masuk ke gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang memiliki arah berlawanan dengan gerak benda atau kecenderungan arah benda akan bergerak. Gaya gesek dibagi menjadi dua jenis, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Jika kita mendorong suatu benda, maka benda tersebut tidak akan langsung bergerak. Tetapi ketika kita mendorong dengan besar gaya tertentu, barulah benda akan bergerak. Dan setelah benda bergerak, maka kita perlu memberikan gaya pada benda agar benda tetap bergerak. Jadi, gaya yang diperlukan untuk menggerakkan benda ini adalah sebesar gaya gesek statisnya. Gaya gesek statis ini sebanding dengan gaya normal dan tingkat kekasan bidang yang berkontak atau koefisien gesekannya. Koefisien gesek di sini yaitu perbandingan gaya gesek maksimum dengan gaya normalnya, dilambangkan dengan μs. Gaya gesek statis bekerja pada benda yang diam dan dapat ditulis dengan persamaan Fs sama dengan μs dikali n, di mana μs di sini adalah koefisien gesekannya. Jika gaya yang diberikan lebih kecil dari gaya gesek statisnya, maka benda tetap diam, tetapi jika gaya yang diberikan sama dengan gaya gesek statisnya, maka benda tetap akan bergerak. Gaya gesek statis berlaku ketika tepat sebelum benda bergerak. Setelah benda bergerak, maka akan muncul gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis dirumuskan dengan Fk sama dengan μk dikali n, di mana μk adalah koefisien gesek statis. Besar gaya gesek kinetis selalu lebih kecil dari gaya gesek statis. Hal ini membuktikan bahwa gaya terbesar yang diperlukan untuk menggerakkan benda adalah saat benda dalam keadaan diam dan menjelang bergerak.